Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Mani Putri. Di sini saya akan membuat view project dengan menggunakan File untuk tugas dari pertemuan 4. Sebelum itu, mari kita download yang namanya Node.js. Setelah itu kita install Node.js tersebut dan kita akan menunggu instalannya. Kita jalankan, kita change dulu, kita add to pad. Ini jangan lupa kita klik agar bisa kita menjalankan modul dari Node.js nanti. Next, next, finish. Nah, setelah kita menginstal Node.js, kita akan membuat view project dengan file. Sebelumnya kita kembali ke command prompt kita. Kita lihat apakah kita sudah berhasil menginstal Node.js tersebut. Maka kita buat node strip version. Nah, sudah terdapat instalan Node.js kita dengan versi 22, dan selanjutnya kita akan membuat folder di mana kita akan menyimpan file project kita. Saya ubah ke data D saya change direktorinya ke folder saya yang saya siapkan sebelumnya. Ada kesalahan sedikit. Nah, di sini saya akan membuat sesuai sintak yang tertera di PPT saya, npm create feed latest, nama dari folder yang kita buat nanti, baru strip template. npm create file latest, baru kita buat di sini tugas 4 kita. Strip template view. Maka kita di sini buat tugas 4. Kita select frameworknya yaitu Vue. Dengan select variannya kita menggunakan JavaScript. Done. Setelah itu kita masuk ke file direktorinya dari tugas 4 tadi. Kita klik cd tugas 4. Ya, sesuai dengan PPT kita tadi. Dan kita akan menginstal file tersebut. Kita klik npm install. Kita tunggu saja. Nah, setelah selesai kita menginstal, selanjutnya kita lanjut ke langkah 3, yaitu kita tulis kode titik. Di sini kode titik gunanya untuk menampilkan ke Visual Studio Code kita atau text editor yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah sampai pada text editor kita lihat di terminalnya, maka kita akan menjalankan tugas dari 4 tadi, yaitu npm run dev, gunanya untuk menjalankan file kita tadi.
Nah, terdapat nih localhost yang telah dibuatnya. Maka kita bisa ngeklik ini, kita letakkan di browser kita. Nah, maka sudah muncul nih proyek feed yang hendak kita buat. Selanjutnya, nah kita bisa membuat view project dengan feed kita. Kita buat komponen search-nya di komponen view. Kita klik di sini. Pada komponen bisa kita buat. Kita copy paste aja. Nah, kita klik di sini. Kita buat di sini yaitu tugas 4 titik view untuk membuat file view yang kita buat. Selanjutnya, setelah tugas 4 titik view sudah terbuat, maka kita akan mendeskripsikan kode-kode apa saja yang ada di tugas 4 view. Pertama, ada script untuk kode pada JavaScript. Selanjutnya, terdapat template untuk kode HTML yang hendak kita buat. Selanjutnya, terdapat style untuk komponen ataupun kode CSS yang telah kita buat. Selanjutnya kita membuat view project dengan Vite menggunakan file HTML dan registrasikan ke Vite config. Dan buat juga JavaScript yang kita buat menggunakan search dari komponen JavaScript. Nah, pertama kita membuat file JavaScript kita dengan menggunakan copy dan kita paste pada JavaScript sebelumnya. Dan kita mengubah namanya menjadi tugas 4.js. Selanjutnya, kita mengubah dan berubah importnya menjadi tugas 4 from dari komponen view yang hendak kita buat berupa tugas 4 titik view. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasinya di Vite.config pada JS dan kita ketikkan codingan berupa build.2 buka kurung siku pagar
roll up option. Selanjutnya kita akan menginputkan menggunakan sintak input. Tugas 4 sama dengan petik tugas 4.html yang sudah kita buat sebelumnya. Selesai kita meregistrasikan, kita menuju membuat variabel reaktif dengan ref. Apa sih variabel reaktif tersebut? Variabel reaktif adalah variabel yang dikelola oleh sistem reaktivitas Vue. Artinya, jika setiap kali nilai variabel tersebut berubah, Vue akan secara otomatis mendeteksi perubahan itu dan akan memperbarui tampilan DOM yang berhubungan dengan variabel tersebut. Proses ini memungkinkan kita dapat melakukan data binding dua arah antara data dan tampilan, sehingga berubahnya data secara otomatis direfleksikan dalam UI aplikasi. Selanjutnya kita membuat variabel reaktif di scriptnya. Sebelumnya kita gunakan import ref from Vue. Ini kita akan mendeklarasikan variabelnya. Menggunakan const weight dan const height. Dan kita menampilkan variabel kita tadi menggunakan console.info weight value. Pada template kita bisa mencoba menggunakan heading 1, tempat JavaScript-nya menggunakan hello world. Maka ia akan muncul hello world tersebut. Dan selanjutnya kita inspect di konsol. Terdapat nih 100 yang kita definisikan variabelnya. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah kalkulator body massa index yang memuat berat badan dan tinggi badan. Kita salin aja codingannya. Nah, di sini kita menggunakan menghitung BMI secara real time, body massa index secara real time, di mana BMI ini menggunakan computed. Jika berat dan tinggi, maka ia akan return 0. Dan tinggi dan berat dibagi 100. Tinggi dalam meter sama dengan tinggi yang diinputkan dibagi 100. Selanjutnya menentukan kategori BMI berdasarkan nilai BMI. Kita definisikan variabelnya ada kategori BMI yang bersifat computed, di mana nilai dari BMI tersebut jika kecil dari 18,5 maka dia akan menampilkan kurus. Jika kecil dari 24,9 maka dia akan menampilkan normal. Dan jika lebih kecil dibanding 29,9 maka ia akan menampilkan gemuk. Jika lebih dari itu maka ia akan menampilkan tulisan obesitas. Nah, selanjutnya ada mengatur warna berdasarkan kategori BMI. BMI color sama dengan computed.
di mana jika kasusnya kurus, maka dia akan menampilkan warna biru. Jika dia normal, dia akan menampilkan warna hijau. Jika dia gemuk, dia akan menampilkan warna orange. Dan obesitas berwarna merah. Jika dia defaultnya, maka dia akan menampilkan warna hitam. Serta di sini ada fungsi untuk mereset inputnya. Jika kita telah menambahkan data seperti berat badan dan tinggi badan, dia akan mereset ulang setelah itu. Dan di sini ada template Hello World tadi. Kita ubah menjadi kalkulator BMI. Kita refresh. Heading 1 dari kalkulator BMI. Selanjutnya, setelah pengenalan variabel reaktif, kita akan membuat codingan yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya, kita menggunakan syntax text interpolation. Sebenarnya apa sih text interpolation? Text interpolation adalah teknik untuk menyisipkan data atau ekspresi JavaScript ke dalam template HTML menggunakan tanda kurung ganda. Secara sederhana, dengan teks interpolasi, kita bisa menampilkan nilai dari data property view ke dalam tampilan DOMS dengan cara yang sangat mudah dan dinamis. Codingannya seperti ini, menampilkan hasil BMI. Di sini kita akan membuat text interpolation-nya. Span, kita pakai span style-nya. Color, BMI color. Dalam kurung BMI. Kita kopas. Selanjutnya bukan BMI tapi BMI kategori. Dan di sini bukan BMI Anda, tapi kita ubah menjadi kategori. Dan di sini kita ubah menjadi BMI kategori. Nah, sebelumnya saya sudah membuat codingannya. Setelah kalkulator BMI, kita ingin menginputkan berat badan kita menggunakan text input dengan type-nya number dan menggunakan vModel. Placeholder-nya yaitu memasukkan berat badan. Begitu juga dengan tinggi badan, kita hendak menginputkan tinggi badan dan kita memasukkan tinggi badan kita. Nah, di sini terdapat text interpolation, di mana text interpolation itu menggunakan dua kurung kurawal, di mana BMI Anda sama dengan BMI yang kita masukkan. Begitu juga dengan kategori. Selanjutnya kita menggunakan syntax from binding.
From binding pada Vue.js mengacu pada proses menghubungkan elemen from seperti input, textdata, dan select ke dalam Vue View menggunakan direktif Vue model. Dengan from binding, Vue secara otomatis menciptakan two-way data binding. Dan ini adalah sintaknya. Kebetulan sintaknya sudah kita buat sebelumnya. Waktu pada kita menginputkan berat badan dan tinggi badan. Nah, di sini terdapat sintak from binding. Menggunakan Vue model dan di mana kita hendak menginputkan berat badan dan tinggi badan kita. Selanjutnya, coba kita jalankan. Setelah kita menggunakan sintak from binding, kita akan menggunakan sintak event listener. Event listener adalah mekanisme untuk menangani peristiwa event yang terjadi di elemen DOM dan menghubungkan dengan fungsi atau metode yang didefinisikan secara instant view. Secara sederhana, event listener memungkinkan aplikasi Vue merespon interaksi pengguna seperti klik, submit, input, dan lain-lainnya dengan cara terstruktur dan mudah diintegrasikan. Nah, saat kita menggunakan codingan dari sintak event listener, di sini ada button klik. Ketika kita hendak menekan tombol klik pada buttonnya tersebut dan kita hendak menginputkan data tersebut. Nah, di sini terdapat sintak dari event listener untuk tombol reset. Jika kita hendak mengklik button, maka dia akan mereset formulir tadi. Dan codingannya akan merubah seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan atribut binding. Atribut binding adalah teknik untuk mengikat data secara dinamis ke atribut HTML. Dengan cara ini nilai sebuah atribut seperti href, search, id, dan alter dan lainnya dapat dikendalikan oleh data yang pada instant view. Artinya ketika data tersebut berubah, atribut HTML akan juga terikat berubah secara otomatis, menjaga konsistensi antara state aplikasi dan tampilan. Nah, di sini terdapat atribut binding. Atribut binding dikategorikan menggunakan VIF, di mana jika if-nya BMI ketika masukkan berat badan, di sini atribut bindingnya menggunakan VIF. Pada paragraf VIF mendefinisikan atau menginputkan BMI Anda. Dan ia akan menampilkan warna dari BMI tersebut apabila dia kurus, gemuk, ataupun obesitas. Begitu juga dengan VIF pada kategori. Nah, selain di sini terdapat atribut binding. Menggunakan VIF. Setelah kita menggunakan atribut binding, kita akan menggunakan conditional rendering. Conditional rendering adalah teknik untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen HTML berdasarkan kondisi tertentu yang diambil dari data atau computed properties di dalam instant view.
Dengan menggunakan conditional rendering, tampilan aplikasi bisa berubah secara dinamis sesuai dengan keadaan data. Nah, di sini terdapat codingannya, di mana conditional rendering, yaitu ketika VIF BMI kategori span ada stylenya, BMI color, di mana BMI kategori. Conditional rendering. Di sini terdapat view di sini menggunakan VIF untuk menampilkan atau menyembunyikan elemen berdasarkan kondisi tertentu. Hasil dari BMI nanti, maka dia akan menampilkan BMI-nya beserta kategorinya. Di mana kita sudah menginputkan berat badan yaitu 80 dengan tinggi 160. Maka BMI Anda adalah 31,25 dan kategorinya obesitas. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai studi kasus saya, yaitu kalkulator BMI, di mana menghitung tinggi dan berat badan, menggunakan variabel reaktif dengan ref, menggunakan syntax interpolation, menggunakan syntax from binding, menggunakan syntax event listener, menggunakan attribute binding, dan menggunakan conditional rendering. Apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan saya memohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.